Teman-teman, IHSG sebentar lagi akan rally nih. Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja membahas ya bahwa masa penantian wait and see kita sebentar lagi akan selesai. Nah, strategi kita bagaimana nih? Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Dan saya juga ingin ingatkan, di penghujung video hari ini saya akan sharing ada sebuah tips yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Pastikan nonton sampai selesai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya. Bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan pastikan teman-teman selalu ikutan Clubhouse bersama AJ Invest ya setiap hari Minggu jam 8 malam. Saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Oke, jadi teman-teman tahu nggak? Did you know that setiap kali The Fed menurunkan suku bunga seperti ini ya, tahun 2001-2022, ini adalah interest rates yang terjadi penurunan sangat drastis. Lalu di tahun 2008 ya, turun lagi nih interest rates, dan di tahun 2020 COVID. Do you see something in common? Yes, pada saat itu market terjadi crash ataupun koreksi yang sangat dalam. Teman-teman lihat di tahun 2000 setelah bubble ya, .com bubble, itu market koreksi cukup dalam ya, dari puncaknya 4.900 itu turun sampai sisa 1.300-an. Dalam banget ya. Lalu kita lihat lagi, lanjut di tahun 2008. Itu market juga mengalami koreksi yang sangat dalam dari 2007 lebih sampai sekitar 1.300 plus. Nah, teman-teman lanjut lagi di tahun 2020 yaitu tahun COVID. Nah, ini tidak terlalu dalam nih, tetapi Nasdaq itu juga mengalami koreksi ya. Dari yang puncaknya sekitar 1.600-an turun sampai sisa 6.743. Nah jadi teman-teman lihat ya, pada saat itu kembali lagi kita lihat chart tadi bahwa The Fed itu mereka turunkan suku bunga sampai mendekati 0 ya. Rata-rata sih di bawah 2% dan hampir mendekati 0. Dan pada saat itu yes, market mengalami koreksi yang sangat dalam. Nah ini artinya apa teman-teman? Bahwa ternyata kita lihat keadaan atau historis sebelumnya, suku bunga itu turun kalau ada terjadi masalah di market, baru The Fed itu menurunkan suku bunga secara signifikan ya. Nah jadi kalau market baru saja mengalami koreksi sangat dalam, suku bunga ya akan turun terus-terusan supaya ekonomi lebih cepat pulih. Karena kayak tahun di 2020, itu kan market langsung crash karena lagi panik ya, ada virus yang menyebar ke seluruh dunia. Mau nggak mau, The Fed harus turun suku bunga karena pada saat itu keadaan ekonomi melambat secara signifikan. Jadi teman-teman, suku bunga itu tidak akan menghancurkan market kalau mereka naik secara bertahap atau pelan-pelan. Tapi kalau suku bunga itu naik terus dan trigger big event ya, contoh seperti bank collapse, nah ini yang bisa membuat market panik. Disitulah market akan terjadi koreksi. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat logikanya sih seperti ini. Kalau terjadi sebuah kepanikan, perputaran uang itu kan akan melambat di market kan. Dan di situ inflasi akan turun tanpa harus dinaikin suku bunga. Sehingga The Fed ya harus balik arah nih, mulai turunkan suku bunga. Dan kalau inflasi tren turun, suku bunga jadi mulai turun dan the cycle continues. Ibarat contoh nih, kayak teman-teman ingatkan the world itu pada saat bergerak dengan sibuknya, mendadak kena COVID. Langsung stop kan ekonomi kan, atau minimal turun secara signifikan. Ya itu jelas inflasi pasti akan turun. Nah kalau inflasi sudah mulai turun seperti itu karena ekonomi melambat, mau nggak mau The Fed ya harus turunin suku bunga supaya memancing ekonomi jalan lagi. Jadi kalau kita lihat bahwa market itu yang koreksi dulu, baru suku bunga pelan-pelan akan terjadi penurunan yang signifikan. Ya bukan sebaliknya. Nah jadi teman-teman selanjutnya kita pelajari dari .com bubble. Pada saat itu market terjadi euforia yang luar biasa ya, dari 96 ada pre-bubble, 98 setelah 99 itu terjadi kenaikan di Nasdaq itu signifikan sekali. Lihat saja graf weekly-nya menukik ke atas seperti ini. Nah, tapi setelah itu bubble burst. Lalu market itu ternyata recover cukup slow ya, dari tahun 2022 sampai tahun 2008. Mereka tidak bisa menembus all time high-nya, bahkan masih sangat jauh dari all time high-nya. Berarti kan market cukup lambat ya recovery dari .com bubble. Nah, teman-teman pelajari lagi pada saat COVID. Ini mirip ya dengan .com bubble, di mana pada saat crash ya market COVID Maret itu ya. Tapi setelah itu kan uang dicetak begitu cepet banget ya. The Fed cetak uang luar biasa banyak sehingga uang itu beredar dan banyak yang masuk ke market, sehingga Nasdaq pada saat itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Dari yang teman-teman low-nya mereka di bawah 7.400 ya sampai ke 16.000. Luar biasa sekali, ini hanya dalam hitungan beberapa bulan. Nah, setelah itu market pelan-pelan mulai terjadi koreksi sampai Nasdaq berada di bawah garis moving average 200 mereka nih. Beberapa minggu Nasdaq berada di bawah moving average-nya. Jadi
kejadiannya cukup mirip pada saat dot-com bubble lalu burst. Nah, belum lagi nih teman-teman, sekarang ini market masih banyak bimbang ya, belum lagi bank yang collapse ya, inflasi tinggi. Jadi hal-hal seperti ini membuat market cukup galau. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah apa sih sebenarnya yang terjadi di tahun 2002 sampai 2008 pada saat market itu recover secara perlahan-lahan. Kita pelajari dengan gold ya teman-teman. Ternyata di saat bersamaan tahun 2002 sampai 2008, gold itu mengalami beggar sampai 5 kali. Bayangin, dari harganya yang 200-an, itu naik sampai 1000 lebih, tembus 1000 ya, dalam waktu 6 tahun. Jadi teman-teman bayangin kalau yang pegang gold pada saat itu dan di-keep selama 6 tahun ke depan, maka uangnya berlipat ganda sebanyak 5 kali. Sedangkan pada saat itu Nasdaq tidak terjadi kenaikan sebesar itu. Dan bahkan recovery-nya tidak secepat pada saat bubble.com terjadi. Nah, tapi teman-teman, kita jangan terlalu cepat senang dulu melihat gold yang naik 5 kali lipat. Kenapa? Karena kita harus pahami dulu, gold ini bisa naik karena terjadi mixed feeling di market. Orang tidak tahu nih harus taruh uangnya di mana, market itu kan baru mengalami crash yang luar biasa dalam ya, karena naiknya tinggi ya turunnya juga akan sangat tinggi. Sehingga mereka nggak tahu nih apakah akan terjadi crash lagi, karena mereka masih trauma, market masih agak bimbang. Sehingga mereka lihat ke alternatif lain. Pada saat itu gold terus mengalami kenaikan secara bertahap. Jadi orang-orang yang nggak punya gold itu pasti ada FOMO ya, fear of missing out. Yang artinya kok yang pegang gold ini rata-rata naik terus nih aset mereka. Jadi mereka pelan-pelan mulai switching ke gold sehingga dalam 6 tahun ke depan market yang pelan-pelan recovery-nya dikalahkan oleh gold yang terus terjadi kenaikan karena banyak orang yang berspekulasi ke gold dan market belum terlalu optimis di equity market yang karena baru mengalami crash. Nah, itu kenapa gold bisa secara konsisten naik selama tahun 2002 sampai ke 2008. Nah, tapi teman-teman, dari tadi kan kita bahas nih US Index ya. Gold, Nasdaq, dan seterusnya. Lalu apa sih dampaknya ke IHSG di tahun tersebut? Coba kita cek nih, dan ini yang mungkin buat teman-teman tersenyum. Nah, kalau tadi gold itu naik sampai 5 kali lipat ya, teman-teman lihat dulu dong IHSG. Di tahun 2002 sampai tahun 2008, naiknya 9 kali beggar. Ya, hampir 9 kali beggar dari yang cuma 300-an lebih sampai 2.800-an. Jadi yang orang pegang gold itu kenaikan tidak sebesar orang yang hold IHSG selama 6 tahun ke depan. Nah, jadi teman-teman bayangin ya, sebelum IHSG rally selama 6 tahun itu, mereka itu cukup tertahan lama ya. Dari tahun 2000 sampai 2022 itu hampir 1,5 tahunan. Mereka itu sideways. Bahkan sideways-nya itu di bawah moving average 200. Berarti IHSG itu tertekan cukup panjang ya selama 1,5 tahun atau 2 tahun. Lalu teman-teman bayangin kalau teman-teman masuk contoh di tahun 2000. Lalu saham IHSG kan turun terus ya, tertekan dan sideways cukup panjang. Mungkin teman-teman floating loss sudah mulai makin besar. Lalu teman-teman quit nih di November 2002. Ya, pada saat dia turun ke bawah ada panic selling. Teman-teman ya telah kehilangan potential profit tadi yang 9 times beggar itu. Jadi teman-teman ingat jangan sampai quit karena sebelum rally 6 tahun itu IHSG bahkan mengalami tekanan selama 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi sekarang kita lihat IHSG, teman-teman lihat setelah COVID. COVID ini justru IHSG telah rebound ya dari low mereka sangat tinggi sampai all time high itu hanya dalam hitungan beberapa bulan, dan menurut saya ini terlalu cepat. IHSG perlu sideways lebih lama atau bahkan harapan saya itu IHSG turunlah sampai di kisaran 5.600 dan ini menurut saya very good price. Kenapa? Karena kalau IHSG sampai bisa turun di harga 5.670 lebih sampai 5.700-an, ini kondisi di mana bisa cukup panik sehingga retail-retail yang tidak paham itu sempat exit dan mereka sudah di bawah MA200 ya, jadi panik sudah mulai terasa. Tapi mereka masih berada di support kuatnya IHSG di kisaran 5674 ini. Jadi this is a very good condition di mana nanti kalau misalkan IHSG bisa sampai di poin itu, lalu asing masuk, lalu big player di lokal juga ikutan masuk, maka IHSG sudah akan siap untuk memasuki era rally mereka. Nah teman-teman pastikan fokus ke saham-saham blue chip dulu ya, seperti Telkom, ASI, INDF, BBC, dan seterusnya. Saham-saham blue chip inilah yang kalau misalkan IHSG rebound, mereka semua yang akan naik dulu dan kenaikan mereka bisa cukup signifikan. Nah, tapi teman-teman mungkin ada yang bertanya nih, IHSG emang ada potensi kok memasuki rally mode seperti tahun 2002 sampai 2008? Menurut saya, yes, kesempatan itu masih bisa saja terjadi. Coba kita perhatikan hal ini ya teman-teman. Sejauh ini, Indonesia itu nggak ada masalah kayak negara lainnya ya. Kita ini tidak ada trade war ataupun real war seperti
Rusia Ukraina, kita tidak lagi perang. Indonesia juga trade surplusnya masih sangat bagus sejauh ini. Inflasi kita terkendali, nggak seperti US yang sudah nggak tahu harus seperti apa, kebakaran jenggot ngurusin inflasi mereka. Toh di Indonesia semuanya baik-baik saja. Dan kita memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Dan ini membuat banyak investor asing itu tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dan belum lagi teman-teman, proyek IKN kita mungkin 5-10 tahun ke depan bisa memberikan potensi yang sangat besar untuk Indonesia. So we have a very big potential. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu cepat pesimis dengan Indonesia dan takut karena kepanikan di global ini sebenarnya tidak terlalu besar dampaknya di Indonesia karena kita secara fundamental Indonesia ini masih sangat bagus. Oke, sekarang teman-teman kita lihat Jumat kemarin IHSG naik 1% lebih dan volumenya sangat bagus. Dan teman-teman ingat bahwa market kita dimasuki oleh asing sebesar 2,2 triliun dalam satu hari di Jumat kemarin. Luar biasa sekali ya. Teman-teman juga bisa lihat mereka memborong saham-saham blue chip, apalagi top 4 banks ya. BCA sendiri aja 800 miliar, Bank Mandiri, Bank BRI, dan BBNI, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat banyak blue chip yang diborong oleh asing. Jadi teman-teman harus ingat bahwa saham-saham blue chip yang akan rally duluan nih kalau IHSG memasuki rally mode. Jadi pastikan teman-teman mempunyai posisi di saham-saham blue chip. Nah teman-teman, penantian wait and see kita ini sebentar lagi akan selesai. Kenapa? Kita akan bentar lagi masuk ke bulan Mei. Coba teman-teman ingat kembali, kita recap ya. Beberapa tahun sebelumnya, mulai tahun 2018 ya, tidak mau ambil terlalu lama karena mungkin nanti kepanjangan videonya. Di tahun 2018 bulan Mei kita bisa lihat IHSG terjadi tekanan, oke, di tanggal 18. Lalu di tanggal 6 Mei di tahun 2019 itu juga kita lihat nih IHSG jebol. Ya, bukan jebol moving average-nya, tapi terjadi koreksi yang cukup signifikan. Ini adalah weekly chart ya teman-teman. Lihat, jadi 1, 2, 3 minggu IHSG mengalami tekanan di bulan Mei. Nah, di tahun 2020 setelah COVID ya teman-teman, lihat COVID kan Maret jebol memang luar biasa sekali ya. Tapi di bulan Mei juga 2 minggu itu mengalami tekanan IHSG. Baru setelah itu rally. Nah, kita lanjut lagi nih setelah COVID era 2021. Apa yang terjadi di bulan Mei? 1 mingguan ada big red candle, teman-teman lihat IHSG tertekan lagi di bulan Mei. Dan ini dekat dengan support sebelumnya. Sehingga kita lihat cukup konsisten IHSG terjadi koreksi di bulan Mei. Nah yang terakhir di tahun 2022, teman-teman lihat dulu dong. One big red bar yang koreksinya menurut saya lumayan dalam di bulan Mei, tanggal 9. Dan mereka padahal teman-teman lihat minggu-minggu sebelumnya IHSG naik secara perlahan-lahan nih. Tapi sekali turun cepat sekali di bulan Mei. Jadi sekarang teman-teman pada saat video ini dibuat kita sebentar lagi akan memasuki bulan Mei ya kira-kira 2 bulan lagi. Jadi masa penantian wait and see kita akan sebentar lagi selesai. Dan nanti kalau sudah masuk di minggu kedua bulan Mei. Nah di situ menurut saya akan ada banyak diskon di saham-saham blue chip. Terutama kalau memang ada terjadi koreksi, maka teman-teman gunakanlah kesempatan itu untuk mengambil posisi di saham blue chip. Karena ingat, secara fundamental Indonesia kita tidak ada masalah. Dan kalau dikasih diskon seperti ini, yes kita harus ambil. Apalagi kalau mereka membagikan dividen. Kalau kita dapat harga murah, kita akan segera ambil posisi di IHSG pada bulan Mei ke depan. Nah teman-teman, jadi 1,5 bulan ke depan kita bisa ngapain nih sambil nunggu bulan Mei? Menurut saya kita ambil contoh sebanyaknya dari IPO. Dan kebetulan ada satu saham yang mau IPO ya, yang kodenya GTRA, Geraha Trans. Nah, saya sudah rangkumkan nih teman-teman, untuk IPO kali ini menarik untuk teman-teman ikuti. Karena pertama, bandarnya AI, dan menurut saya kalau single driver, mereka ini performanya cukup bagus kalau fundamentalnya itu not bad ya. Kedua, pooling allotment mereka itu 30% untuk retail. Jadi this is a good amount, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu besar. Jadi it's just nice. Income statement mereka, teman-teman bisa perhatikan, income statement mereka ada terjadi peningkatan. Jadi this is a good sign. Dan selanjutnya, valuasi mereka juga tergolong tidak terlalu mahal ya. Sehingga menurut saya masih okay and reasonable to follow. Dana IPO yang mereka mau galang juga tidak terlalu besar. Dan dana IPO mereka gunakan untuk capex, bukan untuk bayar-bayaran hutang. Jadi ini juga a very good point. Dan jadwal IPO GTRA ini menarik menurut saya karena dia tidak berdempetan dengan saham emiten lainnya yang mau IPO. Karena kalau sehari ada 4-5 emiten mau IPO kan terbagi, pecah dia punya konsentrasi pasar. Tapi kalau ke satu saham dengan fundamental yang menurut saya not too bad lah ya, itu menarik untuk teman-teman perhatikan. Jadi untuk 1 to 2 day trading di GTR ini definitely boleh, mau dananya cukup besar boleh. Tapi teman-teman selalu pastikan jangan lupa untuk memasang batas cut loss. Karena kalau teman-teman contoh nih bandarnya mulai coba bikin panic selling, ya teman-teman jangan keikut terlalu dalam. Cut loss dulu, dan nanti kalau sudah mulai tenang baru teman-teman re-entry di GTRA ini. Oke, jadi teman-teman inilah tips yang ingin saya sharingkan hari ini. Di video hari ini teman-teman, khususnya untuk para pemula,
bisa pertimbangkan untuk perbanyak diversifikasi deposito teman-teman. Maksudnya apa nih? Sekarang teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa bunga bank yang kita dapatkan dari deposito ya, itu tidak terlalu gede persentasenya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan return deposito yang lebih besar, itu menjadi salah satu opsi yang menarik, bukan? Nah, coba teman-teman perhatikan satu ini ya, yaitu deposito BPR. Saya sudah cukup banyak telusuri deposito BPR, baru saya berani share ke teman-teman semua. Mulai dari legalitas mereka, saya cek ke OJK bahwa mereka benar mendapatkan nomor SK ini. Jadi ada izin, teman-teman boleh cek juga kalau masih nggak percaya. Lalu teman-teman lihat ya, ini bukan peer-to-peer lending ya. Mereka ini bukan sebuah platform untuk kita pinjamkan dana, melainkan bisnis model mereka ini pintar sekali. Ini membantu kita sebagai nasabah untuk mencari BPR dan kita bisa mengakses BPR di berbagai daerah. Jadi contoh teman-teman mungkin di Jawa bisa mengakses BPR di Kalimantan dan seterusnya. Begitu juga platform ini membantu BPR untuk terekspos ke lebih banyak depositor ya. Jadi banyak orang bisa mendepositkan uangnya di BPR mereka. Jadi baik kan, mereka menjadi jembatan nih deposito BPR ini. Nah sekarang yang namanya deposito ini kan aman. Kenapa? Karena dijamin oleh LPS. Jadi teman-teman selama dananya itu di bawah 2M pasti akan balik karena LPS akan menggantikan jika worst case contoh BPR-nya collapse gagal bayar, itu dana kita deposito masih bisa dibalikin oleh LPS. Nah jadi teman-teman kalau kita baca dari segi keamanan, bagaimana bila BPR mengalami gagal bayar? Seluruh mitra BPR yang bekerja sama dengan deposito BPR itu ternyata penjaminan LPS ya. Dengan demikian deposito Anda juga mendapatkan perlindungan dari LPS. Nah, saya baca ini di website mereka kan. Saya coba lihat juga dari sisi bunga yang mereka berikan, 6,75%. Wow, depositonya besar sekali ya bunganya. Kalau teman-teman cuma dapat 3% lebih atau 4% dibanding 6,75%, selisih spreadnya cukup besar. Dan ini deposito ya teman-teman, free of risk selama 2M ke bawah. Dan saya lanjut nih, cari lagi ke LPS, lembaga penjamin simpanan. Ada nggak sih salah satu contoh bank yang mereka sebutkan semua mitra yang kerjasama dengan deposito BPR tercatat di LPS? Saya coba cek, yaitu BPR Prima Dadi Arta. Ternyata ada di LPS. Nah teman-teman, saya kembali lagi nih. Ini kan dari bank BPR Prima Dadi Arta. Artinya klop. Mereka memang menggunakan BPR yang sudah dijamin oleh LPS. Nah, jadi dengan deposito bunga yang 6,75%, menurut saya sih menarik sekali untuk teman perhatikan ya, karena risikonya sangat kecil. Nah, untuk mulai gampang banget, linknya teman-teman tinggal ke deposito BPR, atau saya akan cantum linknya di bawah untuk teman-teman langsung akses. Gunakan kode ini untuk sebagai referral ya, AG0561 untuk mendapatkan bonus cashback 100.000 jika teman-teman melakukan deposito pertama sebesar 1 juta. Lumayan ya, itu cashbacknya aja sudah langsung 10%, belum lagi ditambah bunga 6,75%. Dan teman-teman bisa lihat bahwa memang LPS mengcover BPR sampai 6,75% tingkat bunga pinjaman mereka. Jadi teman-teman kalau mau ambil yang dari BPR Prima Dadi Arta atau BPR Mitra Bali Jaya Mandiri ya teman-teman ingat, kembali lagi do your own research dan lihat lagi di LPS untuk cross check apakah bank BPR itu tercover oleh LPS. Dan kalau memang iya dengan bunga 6,75%, menurut saya ini sangat baik jika teman-teman daripada taruh di dalam tabungan nggak berbunga sama sekali. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk biasakan kalau ada dana nganggur itu jangan dibiarkan nganggur. Minimal teman-teman depositokan. Kenapa? Karena deposito kan aman sekali. Teman-temannya uang bakal balik. Nah, jadi daripada teman-teman taruh di tabungan nggak diapa-apain ya, jangan teman-teman taruh deposito dana darurat, karena kalau butuh nggak bisa depositonya, harus dipaksa cair kan. Jadi kalau memang yang nganggur ya jangan dibiarkan nganggur karena tidak berbunga apa-apa. Dan kalau kita terus membiasakan diri untuk mendapatkan deposito dengan bunga yang besar dan kita cari yang resikonya paling kecil, apalagi deposito ya free of risk kalau di bawah 2M kan akan digantikan. Maka menurut saya ini adalah sebuah opsi yang teman-teman wajib pertimbangkan ya. Ingat, saya bukan ada afiliasi dengan deposito BPR ya, karena saya juga baru mempelajari hal ini, tapi saya ingin sharing supaya teman-teman tahu bahwa kita itu harus pinter mengelola dana aset kita supaya aset kita itu terus bekerja untuk menghasilkan. Bukan teman-teman malas, nggak mau dipikirin dan nganggurin, akhirnya malah cuma kemakan inflasi. Oke? Jadi teman-teman sebenarnya ada banyak cara untuk perbanyak dan multiply our money ya. Make sure teman-teman selalu ikutan Clubhouse bersama EJ Invest setiap hari Minggu jam 8 malam karena kita akan bahas a lot more how to deal with our money and stock market. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Pastikan teman-teman share video ini ke teman-teman lainnya lagi supaya banyak manfaat yang bisa didapatkan dari menonton video ini. Dan teman-teman bisa tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini untuk menunjukkan support ke EJ Invest ya. Karena gratis untuk melakukan subscribe dan juga menekan tombol like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.